Baik, terima kasih Ibu Jen atas kesempatan yang indah kita dapat jumpa melalui aplikasi Zoom pada siang ini waktu Nusa Tenggara Timur dan waktu malam di Colorado. Sangat senang bisa jumpa bersama dalam ibadah yang kita nikmati pada malam hari ini. Terima kasih untuk lagu pujian dari duet saudara seiman kita yang sudah dipersembahkan, dan juga doa dari Bapak Gultom, dan juga komunikasi yang dibangun oleh Bapak Simorangkir, sehingga kita boleh terhubung dalam pelayanan pada hari ini. Semuanya oleh karena rahmat dan kasih sayang Tuhan, dan atas kebaikan yang kita bangun dalam pelayanan ini, kiranya boleh membawa berkat bagi kehidupan iman kita. Dimanapun kita berada, kita bisa saling menguatkan dalam iman kita masing-masing. Baik, izinkan saya untuk share screen. Sudah terlihatkah? Oke, terima kasih. Inilah keluarga kecil kami, keluarga Pena Sarwensong. Istri saya dari Topaso Baru, kami jumpa dalam cinta waktu kuliah di kampus Unclub. Dan inilah anak kami yang pertama, Kathleen, yang beberapa hari lalu ikut bergabung dalam pelayanan, sudah menikah dengan pendeta David Louis, yang tadinya mereka melayani di Papua, kemudian kami panggil melayani di Kupang. Tapi nanti minggu depan mereka akan beralih tugas ke Flores. Yang berikut, anak kami yang kedua, Marvelin. Dia juga sudah menikah, yang nomor 1 perawat, nomor 2 IT, menikah dengan pendeta juga. Jadi anak mantu saya 2 pendeta. Masing-masing mereka sudah punya anak 2, jadi sudah 4 pasang cucu kami. Sudah 2 pasang. Kemudian anak kami yang ketiga, Yuniarsi, melayani di Papua di penerbangan Advent. Sejak dia ditamatkan dari perawat hingga sekarang ini, melayani di pedalaman Papua. Kemudian yang keempat, Henita, baru saja menyelesaikan pendidikan, kami hadiri wisudanya pada tanggal 19 sampai 21 Februari kemarin di Unclub, SPD, Pendidikan Bahasa Inggris. Dan yang keempat, ini penerus saya, Marcelo. Dia sementara semester keempat di Unclub. Tolong doakan. Inilah keluarga kecil kami yang kami dapat perkenalkan pada saat ini. Dan ini bagian daripada gabungan beberapa keluarga, baik dari suaminya Kathleen maupun dari suaminya Marvelin. Dan saudara lihat betapa luar biasanya Oma menggendong 4 cucunya dengan penuh sukacita. Boleh melihat di situ sukacita yang luar biasa menggendong 4 cucu, dan kami sekarang sementara menunggu cucu yang kelima dari pendeta Louis yang akan berpindah ke Flores. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah keluarga kecil kami yang boleh kami perkenalkan. Dan saat ini judul pembahasan kita adalah Taulah aku, Tuhanku tahu yang terbaik. Sedikit saya awali pembahasan firman Tuhan pada saat ini dengan
Ya, terlihat ya? Halo, terlihat di screen? Ya, kelihatan pendeta. Oke, Bisa, boleh. bisa ya. Baik, ini sedikit pengalaman dan cita-cita saya sejak kecil. Kami keluarga besar Pena Wewengkang, kebanyakan anggota TNI Polri. Dan saya bercita-cita sebenarnya bisa menjadi anggota TNI Polri suatu saat. Tapi ternyata itu tidak terjadi karena pengalaman hidup saya yang saya jalani ini, saya melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan itu yang terbaik bagi saya. Saya dilahirkan di Pulau Paleng Selatan di NKRI, di Pulau Rote. Kebetulan opa saya, Opa Wengkang dulu pernah bertugas sebagai kepala polisi di Pulau Rote. Dan ibu saya, anak yang pertama, mendapat jodoh dengan bapak saya dan lahirlah kami 12 bersaudara dari latar belakang yang tidak Advent. Tapi kemudian dari 12 bersaudara ini, ada 2 yang merantau ikut opa dan sempat juga dibaptis. Tapi kemudian kembali menikah dengan suami yang tidak seiman, sehingga mereka kembali kepada gereja semula. Kemudian saya menyusul merantau tahun 87 setelah pemilu, karena pendidikan tidak menentu di Pulau Rote, akhirnya saya merantau untuk bagaimana bisa melanjutkan pendidikan. Dan ternyata di Surabaya, saya ke Semarang dan menemui tante saya yang waktu baru menikah, yang sekarang ini Ibu El Selangi, bendahara divisi suami istri dari Pak Max Selangi, bendahara divisi Asia Pasifik Selatan Filipina. Kebetulan tante saya ini baru menikah dan akhirnya mereka pindah ke Medan. Jadi dari Semarang saya ikut ke Medan. Saya ini belum tahu apa-apa tentang Advent. Pergi ke gereja ya pergi, tidak memahami sesungguhnya dasar-dasar kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. Dan tahun 87 saya sudah SMA kelas 1, tapi karena sekolah tidak jelas, akhirnya melanjutkan lagi ke Medan. Kemudian tante pindah ke Manado, saya ikut lagi ke Manado. Dan saudara bayangkan sebenarnya tahun 79 saya sudah menamatkan SMA di SMA Advent Air Bersih Medan. Sebenarnya sudah tamat. Tapi karena waktu itu surat pindah saya terlambat dikirim, akhirnya saya hanya menonton teman-teman ujian akhir dan saya tidak bisa ikuti ujian akhir. Setelah pindah ke Manado, saya lanjutkan lagi dari SMA Advent Air Bersih Medan, harus melanjutkan ke sekolah swasta yang sama. Dan setelah sampai di Manado, ada sekolah Advent di Sario, SMA Mispa, itu baru kelas 2. Jadi saya harus kembali dari kelas 3, mengulang lagi kelas 2, dan akhirnya saya ditamatkan dalam kurun waktu 6 tahun pendidikan tingkat SMA. Setelah saya pada kelas 3 menghadapi ujian akhir, ada KKR yang dibuat oleh pendeta L.E. Tucker. Dan saat itu datang juga opa dan oma berlibur ke Manado. Setelah saya menghadiri KKR itu, akhirnya saya memutuskan untuk menerima Yesus melalui baptisan. Setelah itu saya berpikir mau kemana. Dan ternyata saya baru mengerti bahwa Tuhan punya rencana bagi saya. Kalau saja saya ditamatkan tahun 79 di Medan, mungkin saya akan melanjutkan pendidikan di Universitas Sumatera Utara. Dan pasti perjalanan hidup saya jadi berbeda seperti sekarang ini. Setelah itu saya akhirnya memutuskan dengan keyakinan yang baru ini saya harus memiliki landasan yang kuat untuk mempertanggungjawabkan kepada orang tua saya, keluarga saya, yang menganggap saya sebagai seorang yang murtad, dianggap sudah mati dan putus komunikasi. Dalam mengenyam pendidikan,
yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Saya masih ingat apa yang pernah dituliskan oleh om saya, Bapak R.S. Wewengkang, pernah menulis sepucuk surat kepada saya dengan kata-kata yang memberikan motivasi kepada saya. Beliau katakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalaupun engkau jatuh di atas awan-awan. Inilah yang terus memberikan motivasi kepada saya sehingga saya harus melanjutkan pendidikan. Walaupun dalam usia yang sudah lanjut, karena menamatkan SMA, saya sudah mencapai usia 24 tahun. Akhirnya saya dibaptis tahun 82 dan berkuliah di kampus Unggla. Singkat cerita, tahun 87 saya selesai bulan Mei dan menikah pada bulan Agustus tanggal 20 dengan istri saya, Joyce Sarwensong dari Tompaso Baru, yang kebetulan juga sama-sama berkuliah di Unggla. Dia mengambil jurusan pendidikan, tapi tidak sempat selesai karena kami menikah. Jadi dalam kurun waktu tahun 77 sampai tahun 87, 10 tahun saya merantau dan akhirnya menyelesaikan pendidikan, bahkan menikah. Orang tua saya berpikir dari mana biaya yang dia peroleh untuk menyelesaikan pendidikannya. Saya kirimkan undangan, bahkan menyusul saya beritahukan saya mau menikah pada bulan Agustus. Mereka heran, kenapa semua ini terjadi? Akhirnya saya dapat berita segera pulang karena bapak sakit keras. Ternyata kami pulang setelah menikah dan kami ada di Rote sampai pada tahun 88, di mana istri saya sudah hamil tua, dan waktu itu tante saya yang saya ikut sejak dari Semarang itu, Ibu Els Langi sekarang, sudah berpindah di Bali. Jadi saya berpikir ya, saya perlu pamit karena nanti kembali ke Manado pasti akan melayani dan kapan lagi akan ada waktu untuk cuti. Cukup lama. Jadi akhirnya kami mampir di Bali. Ternyata di Bali anak kami yang pertama, Tineke, setelah diperiksa di dokter katakan tidak boleh mengenakan perjalanan. Waktu itu kami gunakan kapal laut karena berisiko. Dan akhirnya pada bulan Mei tanggal 21, hari Sabat, anak kami lahir di Bali. Dan inilah cerita yang kami jalani, yang kami rasa bahwa cita-cita yang kami rindukan, ternyata Tuhan lebih tahu mana yang terbaik. Itulah sebabnya saudaraku, lihat firman Tuhan katakan, hati dalam Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 20 ayat 4, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Yeremia 10 ayat 23, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan langkahnya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Puji Tuhan, pengalaman pribadi saya, cita-cita saya rasa ada dalam tuntunan dan lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menetapkan segala langkah hidup saya. Demikianlah sekilas pengalaman dan cita-cita saya hingga saat ini. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan firman Tuhan. Taulah aku, Tuhanku tahu yang terbaik. Saudaraku, banyak pengalaman yang mungkin saudara sudah lalui, yang membuktikan bahwa kehidupan saudara dituntun oleh Tuhan. Sekarang kita coba mempelajari firman Tuhan. Saudara yang kekasih, hidup yang kita jalani adalah kisah nyata yang harus kita saksikan agar orang lain tahu makna sesungguhnya dari kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang setia. Mari kita soroti kesaksian Paulus dalam penjara.
dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26. Kata kunci dari perikop ini adalah tahu. Bila mana kita harus mengalami hal buruk karena iman kita kepada Yesus, apakah yang kita kehendaki orang lain tahu? Ayat 12 mengatakan, apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Inilah kisah kehidupan nyata dari Paulus. Yang terburuk sekalipun, dia tetap mengutamakan bahwa yang dialami dalam hidupnya seharusnya membuat kemajuan bagi Injil. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saat ini saya ada di Nusa Tenggara Timur, NTT, tapi sekarang saya merasa sudah ada di Colorado. Oleh karena iman kita yang mempertemukan kita. Dimanapun kita berada, bukan kebetulan. Saya ada di sini bukan karena kebetulan. Saudara-saudara ada di Colorado bukan karena kebetulan. Itu karena kehendak Tuhan yang seharusnya menyebabkan Injil ini mengalami kemajuan. Kemudian, apakah yang Paulus inginkan untuk dijelaskan sekalipun dia ada dalam penjara oleh karena Kristus? Ayat 13, firman Tuhan katakan, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain. Lihat, dari penjara Paulus ingin menjelaskan apa yang menyebabkan dia terpenjara. Melalui hal buruk yang dialaminya, sekalipun itu oleh karena imannya kepada Yesus, dia menghendaki bahwa seluruh istana, bahkan semua orang lain, pandangannya menjadi jelas terhadap dirinya karena imannya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu apakah yang dihasilkan dari kesaksiannya? Ayat 14 firman Tuhan katakan, dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudaraku, kalau kehidupan kita jelas terbaca oleh orang-orang yang melihat kita, bahkan Rasul Paulus kata seluruh istana, bahkan semua orang lain, maka itu akan memberikan dorongan, motivasi kepada mereka untuk mereka beroleh kepercayaan, bahkan bertambah berani berkata-kata menyaksikan tentang firman Tuhan tanpa rasa takut. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 15 sampai 17, Paulus mengungkapkan dua motif orang dalam memberitakan tentang Yesus. Yang pertama, karena dengki dan perselisihan. Yang kedua, dengan maksud baik, dalam ayat 16. Di sini kita melihat bahwa kelompok yang kedua, menurut Rasul Paulus, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu, lagi-lagi kata tahu, kata kunci dari perikop ini, bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Saudara di Colorado, ingat, Injil itu harus bertambah luas, disebarluaskan. Saudara ada di Colorado, Injil itu harus dibela. Artinya kehidupan kita harus berpadanan dengan Injil itu. Sehingga itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Di dalam ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan, kelompok yang pertama itu dikatakan mereka memberitakan Injil oleh karena kepentingan diri. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Paulus merasakan itu, saudaraku. Tetapi semua yang dialaminya, bagaimana dia bereaksi terhadap kondisi-kondisi kelompok yang bersaksi tentang Yesus dengan cara yang tidak benar. Nah, bagaimana kita menyikapi pergerakan kelompok yang pertama maksudnya, bukan yang kedua? Ayat 18 mengatakan, kita harus berbesar hati mengatakan seperti Paulus,
Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersuka cita dan akan tetap bersuka cita. Lihat saudaraku, sikap positif dari pergerakan yang menyalahgunakan kesaksian mereka tentang Yesus secara baik dan benar. Mengapa? Ayat 19, firman Tuhan katakan, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatan oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, seorang rasul, Paulus, tetap menjaga hubungan yang hidup dengan umat yang dilayaninya. Dia mendoakan umat yang dilayaninya, dan dia juga berharap umat yang mendoakan dia. Dan itu dia tahu. Dan ini harus kita kembangkan di dalam kehidupan beriman kita, saling mendoakan satu dengan yang lain. Seperti yang kita lakukan pada saat ini. Kita terbatas oleh waktu dan ruang. Tapi saat ini kita disatukan dalam iman yang sama, karena kita tahu tujuan daripada semua itu adalah keselamatan oleh doa saudara dan doa saya, dan oleh pertolongan Roh Yesus Kristus. Lalu apakah yang sangat dirindukan dan diharapkan oleh Rasul Paulus? Di dalam ayat 20 dia katakan bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pula sekarang. Lihat saudaraku, sedia kala dan sekarang, artinya dia memiliki satu sikap yang tak terubahkan dalam kondisi apapun. Dia sangat memiliki kerinduan yang diharapkan. Apa itu? Satu hal yang harus kita alami dalam iman kita kepada Tuhan. Sedia kala dan sekarang tidak pernah berubah. Di mana dia katakan, agar Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam hidupku maupun di dalam matiku. Ayat 21. Saudaraku, saya teringat lagu pergerakan 1000 misionaris. Dan anak-anak saya yang ketiga, yang pertama, kedua, ketiga, mereka sudah terlibat langsung dalam kegiatan misionaris di Papua. Anak yang keempat baru saja wisuda, sudah meminta untuk pergi lagi ke Papua. Dan dia sementara menyelesaikan administrasinya, dan dia akan segera ke kampus 1000 Missionary untuk mengikuti pelatihan. Tadi saya ditelepon oleh anak yang kelima, Marcelo. Bapak, liburan ini saya mau menjual buku di Papua. Saya katakan, berdoa supaya Tuhan turut campur tangan. Saudara lihat, lagu yang selalu dikumandangkan oleh para misionaris. Mereka selalu nyanyikan begini. Dari hidup sampai matiku, aku akan tetap melayani-Mu Tuhan. Dari hidup sampai matiku. Saudaraku, ini satu komitmen yang perlu kita lakukan. Seperti yang dibuat oleh Rasul Paulus, oleh pergerakan 1000 misionaris, merindukan agar Yesus itu nyata dimuliakan dalam hidup dan mati kita. Komitmen ini bisa kita miliki. Siapapun kita, dimanapun kita, bagaimanapun keadaan kita. Karena di balik semua itu, kita punya keyakinan. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita berada dalam kondisi dunia yang masih dilanda oleh COVID-19 dengan berbagai aturan prokes, protokol kesehatan, dan pembatasan new normal. Namun saya yakin bahwa tak seorang pun dari antara kita yang ingin cepat mati untuk beroleh keuntungan, karena mati adalah keuntungan. Namun inilah inti panggilan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang perlu kita
wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paulus dalam pengalaman imannya, dia memberikan penguatan nyata kepada jemaat di Galatia sehubungan dengan hidup sampai mati. Galatia pasal 2 ayat 20 dia katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh karena iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya bagi aku. Galatia pasal 6 ayat 14. Kemudian dikatakan selanjutnya, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita harus akui dengan jujur keadaan kita yang sesungguhnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Wahyu 3 ayat 1. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Inilah keadaan kita sesungguhnya tanpa Kristus. Tetapi sesudah kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, marilah kita berkomitmen. Dari hidup sampai matiku, kita harus melayani Tuhan. Sekarang pertanyaan bagi kita. Jika Tuhan masih mengizinkan kita hidup di tengah kondisi new normal dunia yang tidak menentu sekarang ini, apakah yang harus kita kerjakan? Di dalam ayat yang ke-22, firman Tuhan katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Saudaraku, buah apa yang sementara kita hasilkan saat ini dalam kehidupan kita? Bagi Paulus dia katakan, kalaupun dia harus hidup di dunia ini, itu berarti dia harus bekerja untuk memberi buah. Buah apa? Apakah buah plastik atau buah-buahan yang sesungguhnya yang kita hasilkan dalam hidup ini? Saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus bergumul untuk menentukan pilihannya. Dan dia katakan, aku tidak tahu. Bagaimana dengan kita? Apa pilihan yang kita perlu buat saat ini dan ke depan? Paulus mengaku bahwa dia didesak dari dua pihak dalam menentukan pilihannya. Apa yang memang jauh lebih baik bagi dirinya dan yang lebih perlu bagi orang lain. Kita berada dalam dua pilihan yang penting. Apakah itu bagi diri kita, oleh karena itu jauh lebih baik, atau itu lebih perlu bagi orang lain? Dua pilihan yang sulit bagi kita untuk menentukan pilihan, seperti yang dibuat oleh Rasul Paulus. Namun dia katakan selanjutnya, saudaraku yang kekasih, desakan keperluan hidup di penghujung penutupan sejarah dunia ini bukan persoalan mana yang memang lebih baik atau lebih buruk. Mari kita lihat pilihan cerdas yang dibuat oleh Paulus dalam ayat 23 dan 24. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ya, pasti. Tentunya kita punya kerinduan seperti yang Rasul Paulus katakan. Pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Lihat betapa eratnya bersatu hubungan hidup seorang pelayan dengan jemaat yang dilayaninya. Sebenarnya lebih penting baginya untuk bersama dengan Kristus. Tetapi lebih berguna baginya bila mana dia tinggal. Lebih perlu baginya bila mana dia tinggal di dunia ini oleh karena umat yang dilayaninya. Ada ungkapan yang menyatakan, because of you I'm here.
Tapi mungkin juga ada kata-kata yang akan diungkapkan, because of you I'm lost. Inilah ungkapan yang perlu kita renungkan. Kita rindu kata-kata itu, because of you I'm here. Dan inilah ungkapan yang sangat manis dan indah di surga nanti. Dari bibir setiap jiwa yang terpenuhi keperluannya. Karena kita memilih lebih perlu untuk tinggal di dunia ini dalam mencari, menemukan, dan membawa mereka dari dunia yang hampir binasa ini untuk bertemu dengan kekasih jiwa kita, Sang Juru Selamat seisi dunia ini, Yesus Kristus. Luar biasa. Akhirnya Rasul Paulus menyimpulkan keyakinannya yang tidak salah dalam ayat 25. Taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, yang tujuannya adalah supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Satu motivasi yang begitu luar biasa. Dia ingin umat yang dilayani itu mengalami kemajuan dalam iman dan mengalami sukacita di dalam Tuhan. Paulus membuat pilihan yang terbaik. Ia tinggal dalam kebersamaan dengan saudara-saudara seiman. Dan dia, sebagaimana judul pembahasan kita pada saat ini, taulah aku, Tuhanku tahu yang terbaik bagiku dan bagi keperluan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, saudaraku. Kita hidup saling membutuhkan, saling bergantung satu dengan yang lain. Dan adakah kita sementara dalam zona nyaman bagi kesenangan diri kita tanpa ada kepedulian yang kita wujudkan demi keperluan orang lain? Marilah kita renungkan. Dimanapun kita berada, ada satu panggilan hidup yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup ini. Saudaraku, ada begitu banyak orang telah memilih untuk pergi. I will go. Tema 5 tahun ke depan daripada gereja kita. Tetapi mereka tidak mengetahui dengan jelas kemana mereka pergi, apa yang mereka kerjakan, dan kapan mereka kembali. Tetapi tidak demikian dengan Paulus. Di dalam ayat 26, Paulus katakan, setelah Paulus memilih untuk pergi dan tinggal bersama-sama dengan umatnya dalam pelayanannya, terkadang dia harus berpisah dengan mereka sesaat karena pelayanannya yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun, dia tetap memiliki kerinduan untuk kembali menemui mereka. Mengapa, saudaraku? Banyak orang pergi, tidak tahu kemana dia pergi, apa yang dia kerjakan, dengan siapa dia pergi, dan tidak pernah akan kembali. Tidak pernah kembali. Saudara ada di Colorado, saya ada di sini. Kapan saudara datang ke Kupang, menikmati tantangan kesulitan pelayanan di sini? Atau kapan saya pergi ke Colorado untuk menikmati hal-hal yang indah di dunia sana? Tetapi yang pasti, saudaraku, kehadiran kita dibutuhkan oleh orang lain. Kita harus keluar dari zona nyaman kita untuk memenuhi panggilan seperti yang Paulus lakukan di dalam hidupnya. Dia pergi berpisah sejenak, tapi dia berencana untuk kembali untuk memenuhi keperluan orang-orang yang dilayaninya. Rasul Paulus katakan bahwa dia memiliki satu kerinduan untuk kembali menemui mereka. Mengapa, saudaraku? Karena menurut Paulus, kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah. Injil semakin disebarluaskan. Keberanian mereka semakin luar biasa. Tanpa rasa takut. Menyaksikan tentang Injil yang mereka yakini. Inilah satu kemegahan yang Paulus ingin terjadi dalam kehidupan kita. Kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Agar melalui keyakinan kita, kemegahan mereka yang kita layani di dalam Kristus Yesus makin bertambah-tambah. Saya berdoa, semoga kemegahan saudara-saudara seiman yang ada di Colorado
bahkan dari antara kita yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, boleh semakin bertambah-tambah di dalam kemegahan di dalam Kristus Yesus karena iman kita kepadanya. Ya, itu satu kebenaran mereka yang perlu kita menangkan bagi Yesus Kristus. Akhir kata, Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita boleh berjumpa lagi di waktu yang akan datang dengan satu keyakinan. Taulah aku, Tuhanku tahu yang terbaik bagi kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. 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 Praise the Lord.